Berlatar pada suatu malam di kota Mumbai saat keluarga terduga teroris tengah menunggu paket pengiriman senjata, ada seorang bocil bernama Ruslan yang tengah bermain gitar di kamarnya. Tak lama setelah sang ayah meminta Ruslan untuk segera tidur, datang seorang pria misterius dengan satu tas berisi senjata berikut paket bahan peledak. Dikira hanya kurir senjata yang sedang mereka tunggu. Rupanya pria ini adalah seorang perwira polisi yang tengah melakukan penyamaran dan... Ya, semua penghuni rumah tewas dalam operasi penggerebekan tersebut, kecuali Ruslan yang kemudian dibawa petugas kepolisian untuk selanjutnya diserahkan ke panti asuhan. Inilah panti asuhan yang dimaksud. Tak lama datanglah Pak Perwira bersama sang istri yang bernama Manju, di mana mereka yang sampai sejauh ini belum dikaruniai keturunan pun menjadi salah satu donatur panti yang ikut menanggung biaya operasionalnya. Begitu melihat Ruslan yang malang kembali dikucilkan dari pergaulan, seketika terpanggil hati Pak Perwira untuk mengadopsinya. Tumhara naam kya hai beta? 20 tahun kemudian di kota Istanbul, kisah akan berfokus pada sebuah pertemuan antara seorang bos mafia senjata ilegal dengan kliennya yang bernama Rahul. Tanpa sadar, sang pelayan bar yang menghampirinya adalah seorang pemuda India dan sempat juga berbincang dengan Rahul. Curiga ada sesuatu yang tidak beres, si bos pun berniat menghabisi si pelayan dengan pistolnya, tetapi... Ternyata si pelayan ini tak lain adalah Ruslan yang kini telah beranjak dewasa. Sembari menghadapi para antek-antek si bos, sempat terjadi perkelahian sengit antara Ruslan dengan Rahul. Namun sayang, Ruslan kecolongan jejaknya yang tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Dalam upaya pengejarannya itulah, Ruslan malah diserang oleh sekelompok pria bersenjata. Beruntung ada seorang pemotor wanita yang datang dan menyelamatkan dia dari gencarnya serangan tersebut. Beralih ke sebuah tempat rahasia, dan mari saya perkenalkan Anda pada Komandan Intelijen India bernama Mantra. Sementara untuk Ruslan sendiri, dia adalah agen magang yang pada misi barusan hanya ditugaskan untuk menyadap percakapan Rahul dan si bos. Namun karena kecerobohannya, perjuangan Rahul yang notabene seorang agen senior dan sudah 8 tahun memata-matai bisnis ini pun gagal total. Bahkan identitasnya hampir saja terbongkar. मुझे नहीं लगता तुम रॉ के लिए ready. You may leave. Setelah mengingat dan menimbang, atas niat berikut tekad kuat Ruslan yang siap memperbaiki kesalahannya, Mantra pun memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua, dan pastinya Mantra akan tetap merahasiakan keterlibatan Ruslan dari sang ayah angkat, yakni Pak Perwira, yang sejauh ini belum mengetahuinya. Thank you so much, ma'am. Sejenak kita tinggalkan dulu Ruslan dan beralih ke negara Tiongkok saat berlangsung pertemuan empat mata antara pimpinan sayap teroris bernama David dengan seorang miliarder Tiongkok bernama Mr. Wu terkait ruang bisnisnya di negara India yang kini sudah semakin dipersempit. Mr. Wu berencana melakukan sebuah serangan balasan didukung oleh si David yang bahkan sudah lebih dahulu menempatkan Dasim, yakni buronan paling dicari atas semua aksi teror yang terjadi di negara tersebut. Can't meet him. Put him on the line. Keesokan harinya di aula kampus, tempat menjelang festival musik internasional yang sebentar lagi akan digelar, Ruslan bersama rekannya yang bernama Tabla mengajak para mahasiswa kelas musik untuk mengadakan latihan. Padahal ini hanya bagian dari tugasnya, yakni menyelidiki terkait rumor mahasiswa palsu yang datang untuk mencuci otak para mahasiswa dengan paham radikal. Setelah mendapat data yang diperlukan, Ruslan menyerahkan laporannya kepada Mantra yang langsung menggelar sebuah rapat darurat beserta para tokoh terkait. Di sini Mantra menyimpulkan bahwa sebuah rencana aksi teror telah dirancang oleh David bersama Mr. Wu yang karena besar kemungkinan targetnya adalah acara festival tersebut, maka Pak Perwira pun ditunjuk agar turun tangan.
untuk membantu pengamanan di sana. issue है. I would like to take Raw's help in this matter. Bicara soal aksi teror di India, pasti selalu dikaitkan dengan nama Dasim, meski sejauh ini baik Pak Perwira dari kepolisian ataupun mantra dari pihak intelijen sama sekali belum mendapat informasi terkait siapa dirinya. Namun walau bagaimanapun, Dasim adalah orang yang David dan Mr. Wu jadikan sebagai ujung tombak di lapangan. अफवाह यही है कि कासिम ISI का चीफ हैंडलर है. Singkat cerita, pergelaran festival musik antar mahasiswa pun tiba dan benar saja sebuah ledakan terjadi di bagian sound system yang di saat bersamaan ada sekelompok pria yang sempat terlihat saat latihan musik di aula kampus waktu lalu karena curiga dengan tas hitam yang mereka bawa. Ruslan pun langsung memutuskan untuk pergi menyusulnya. Meski gagal merebut tas yang dimaksud, tapi setidaknya Ruslan berhasil membawa pulang ponsel mereka yang terjatuh, sementara seorang pekerja tetar berwajah oriental yang membawa pergi tasnya tiada lain adalah antek-antek dari Mr. Wu yang kemudian diminta menghubungi Dasim untuk mengatasi masalah Ruslan yang dianggap mengganggu. And to find out about that guy, inform Kazim. Sepulangnya ke rumah, sempat ada percakapan antara Ruslan dengan Pak Perwira di mana Ruslan diminta agar fokus saja pada karirnya di dunia musik. Namun di sisi lain, ternyata Ruslan justru terobsesi untuk menjadi seorang polisi meski identitasnya ternodai karena riwayat masa lalu yang merupakan anak dari seorang teroris. Ruslan menganggap bahwa menjadi polisi adalah satu-satunya jalan untuk menghilangkan noda tersebut. Grenade. Di kediaman Tabla yang dikenal cukup mahir di bidang IT, Ruslan menyerahkan ponsel tadi agar Tabla merekopri datanya. Tak lama, berkas data dari ponsel ini pun berhasil dibuka, termasuk diantaranya berupa file rekaman video saat acara festival, di mana titik ordinat yang berhasil Ruslan temukan pada video tersebut ternyata mengarah ke sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari sana. Satu nomor pribadi yang tiba-tiba menghubungi Ruslan adalah nomor si Dasim itu sendiri. Sebagai orang misterius, Dasim menyamarkan suaranya agar tidak terlacak. Yang tak lama setelah Ruslan menolak ajakan Dasim untuk bergabung dengan kelompoknya, datanglah beberapa orang bayaran untuk menghabisi Ruslan dan inilah yang terjadi. Beruntung, Ruslan dan Tabla berhasil selamat berkat bantuan si promotor wanita yang bernama Fanny. Fanny merupakan agen senior yang sengaja diutus oleh Mantra untuk mengawasi Ruslan yang menurutnya sedikit ceroboh yang sempat akan dihentikan dari statusnya sebagai agen magang. Namun di sisi lain, Ruslan diam-diam memiliki informasi penting tentang Dasim sehingga Mantra pun mau tidak mau harus memberi dia kesempatan untuk terakhir kalinya. Good luck. Berlokasi di depan hotel yang tadi disebutkan, ada sebuah acara di mana seorang diplomat Amrik sedang akan melakukan kerjasama bisnis dengan pemerintah India. Sementara untuk Ruslan dan Fanny mengawasi kemunculan Dasim lewat CCTV hotel tersebut, sadar jika servernya telah disabotase. Ruslan lantas pergi untuk menyelamatkan si diplomat tepat saat si Dasim mengancam bahwa si diplomat sedang menjadi targetnya. Dengan fakta bahwa si Dasim telah menyebar anak buahnya di sana, Fanny pun turun tangan untuk membantu perlawanan sehingga Ruslan berkesempatan mengevakuasi si diplomat ke tempat aman. Are you okay? Sebuah tikaman dari seorang pelayan membuat si diplomat jatuh terkapar hingga saat Ruslan memburu si pelaku ke atap hotel dan berhasil melumpuhkannya. Tiba-tiba Fanny memberitahu jika si diplomat telah tewas karena luka tembak di bagian kelapa. Namun yang menarik adalah kepolisian yang baru datang sekonyong-konyong menuduh jika Ruslanlah pelakunya.
Alhasil, Ruslan pun bertekuk lutut di balik todongan pistol kepolisian yang dipimpin langsung oleh Pak Perwira sendiri atau ayah angkatnya. Meskipun sudah berusaha menjelaskan dia tidak bersalah, Pak Perwira justru semakin memperkuat tuduhannya hanya karena menganggap Ruslan memiliki darah keturunan teroris. Namun begitu petugas hendak akan memborgolnya, tiba-tiba jatuh dari ketinggian gedung belum menjadi sebabiah untuk kematian Ruslan, di mana ia terlihat sedang mendatangi satu keluarga yang dijadikan tempat untuk mengobati lukanya, sementara untuk ibu angkatnya yakni Manju menyayangkan atas keputusan yang diambil sang suami terhadap putra angkatnya. Bagaimana tidak, Manju sudah menganggap Ruslan layaknya seperti putranya sendiri. Terlepas dari rasa kehilangan yang tengah dirasakan Manju, Pak Perwira yang sudah berjanji akan mendapatkan kembali Ruslan dalam kurun waktu seminggu, tak henti-hentinya melakukan pencarian, termasuk dengan mendatangi Tabla dan menginterogasinya secara paksa. Dan disinilah Ruslan sekarang, sebuah komplek di mana penduduknya membantu menyembunyikan keberadaan Ruslan dengan sangat rapi. Lalu kenapa Ruslan membiarkan Fani menemuinya? Karena hanya Fani lah orang yang bisa membantunya mempertemukan dengan mantra, sekaligus menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. तुम मेरी मदद करोगी? Saat kembali dipertemukan dengan mantra alias si pimpinan kepolisian, ada semacam peringatan agar Ruslan berhenti terlibat dalam kasus ini. Alih-alih peduli dengan peringatan dari mantra tersebut, Ruslan yang sudah terlanjur dicap sebagai teroris pun bertekad untuk tetap melanjutkan perjuangan, dibantu oleh Fani yang bahkan memilih untuk ikut bersamanya. Azerbaijan adalah negara pertama yang mereka datangi bukan tanpa alasan. Mr. Wu yang sedang mereka targetkan sedang melakukan kunjungan bisnis di sana selama 3 hari ke depan. Demi mengetahui apa rencana Mr. Wu, Fani berusaha mengakses server perusahaan milik Mr. Wu lewat tangan kanannya bernama Alpin yang juga berada di negara tersebut. कि बर्नी सैंडर्स और जनरल वू ये पॉसिबल मोटिव हो सकता है उसके assassinate. Dan inilah si Alpin yang ketika ia sedang ngoyan di pinggir kolam renang itulah, Fani berpura-pura ngojai persis di hadapan panonnya. Tidak hanya berhasil membuat mata si Alpin melotot, Fani secara diam-diam mengambil ponselnya, di mana Ruslan yang langsung mengkloning datanya lewat ponsel Fani dan menggunakan tampilan wallpaper sama persis. Sehingga begitu dicari oleh pemiliknya, Fani cukup dengan hanya beralibi salah ambil saja. I'm so sorry. Which one is yours? I don't know. Akhirnya, mereka pun mendapat kesimpulan bahwa di balik kepentingan bisnis Mr. Wu di Azerbaijan, dia juga sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dan mematikan, yakni sebuah serangan teror terhadap negara India lewat jaringan pipa gas alam yang disuplai langsung dari negara ini. यहाँ से तो पूरी मुंबई को गैस सप्लाई हुई है. और ये उनका अगला टारगेट. Yakin jika serangan tersebut merupakan klimaks dari rencana jahat Mr. Wu CS, Ruslan akan memanfaatkan sebuah acara pesta yang diadakan Mr. Wu. Meskipun Fani sangat khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ruslan siap mengambil resiko apapun, karena inilah kesempatan satu-satunya yang ia miliki. वैसे तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ. Saat waktunya tiba, Ruslan tampak sudah berada di tengah-tengah pesta. Tanpa sadar, rupanya Mr. Wu sudah mengetahui penyamaran yang Ruslan lakukan dan langsung mengajaknya mengobrol secara pribadi. Dengan fakta bahwa keberanian Ruslan ini merupakan sebuah kesalahan besar, Ruslan mau tidak mau harus menanggung akibatnya tepat saat ia dibawa ke suatu tempat di keesokan harinya. Tak menyerah dengan penyiksaan barusan, Ruslan terus saja memancing kemarahan Mr. Wu sembari mengatakan bahwa negara India yang sekarang bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh. Dari sini terungkaplah bahwa tas yang dibawa oleh si pria kekar kala itu ternyata bukan bom, melainkan berisi bahan kimia korosif yang sangat-sangat berbahaya, di mana setiap fasilitas yang dialiri oleh saluran pipa gas dari perusahaan Mr. Wu akan secara otomatis meledak dengan sendirinya, sehingga resiko jumlah kematian yang ditimbulkan pun tentu akan jauh lebih besar daripada dampak bom itu sendiri. You will never betray your country.
Maksud hati ingin mengakhiri perjuangan Ruslan, Mr. Wu langsung memerintahkan para antek untuk menghabisinya. Namun pada titik di mana Ruslan hampir menyerah itulah muncul bayangan Ruslan kecil yang membangkitkan semangatnya untuk tetap melanjutkan misi yang telah ia rencanakan dengan matang. Selesai menghabisi semua antek yang berada di sana, Ruslan langsung tancap gas menyusul Mr. Wu yang sudah lebih dahulu meninggalkan lokasi. Dengan bantuan Pani yang tiba-tiba datang dari arah berlawanan, tak sulit bagi Ruslan untuk melumpuhkan semua penumpang dari 3 mobil sekaligus, tak terkecuali si Mr. Wu itu sendiri. Kembali ke Mumbai, saat situasi di sana dinyatakan darurat, sebuah rapat pun digelar dengan mendengarkan penjelasan terkini dari Mantra. Namun saat ia baru saja hendak pergi untuk menghadiri rapat tersebut, tiba-tiba kepergian Mantra jelas membuat situasi semakin bertambah kacau. Belum lagi ada informasi dari Ruslan bahwa akan terjadi aksi teror yang akan memakan korban lebih banyak, sehingga Pak Perwira pun dimohon agar lebih fokus pada pengamanan saja daripada mengumbar-umbar dirinya. बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है. Please trust me once. Berlokasi di sebuah stasiun penyaluran gas alam untuk wilayah Mumbai, sebuah aksi sabotase keamanan dilakukan oleh sekelompok pria tak dikenal. Mereka berusaha mengakses sistem operasi stasiun hingga sempat juga memasukkan bahan kriminal korosif ke dalam pipanya. Namun apa yang terjadi? Dengan kombinasi strategi antara Ruslan yang diam-diam menerobos masuk ke ruang kontrol serta Fani yang sudah siap melindungi dengan tembakan jarak jauhnya, secara perlahan kekuatan musuh berhasil dilumpuhkan dengan menghabisi antek-anteknya satu persatu. Akhirnya, Ruslan pun kembali dipertemukan dengan si pria bertubuh kekar tadi yang karena dibiarkan hidup juga justru hanya akan menjadi mamala. Maka, Ruslan pun memutuskan untuk menghabisinya saat itu juga. Setelah selesai dengan pria barusan, Ruslan masih harus kembali berjibaku menghadapi seorang operator jahat. Dengan susah payah, Ruslan pun berusaha untuk menonaktifkan sistemnya. Pada posisi di mana nyawa Ruslan sedang terancam itulah, tiba-tiba Pak Perwira muncul dari arah belakang serta menembak mati sang operator tersebut. Namun alangkah terkejutnya Ruslan saat menyadari bahwa perkataan Pak Perwira sama persis dengan ucapan si Dasim ketika waktu itu menelponnya. Ya, rupanya sosok Dasim yang selama ini dicari-cari tiada lain dan tiada bukan ada Pak Perwira itu sendiri. Bahkan dia jugalah orang yang berada di balik kematian si diplomat Mantra, termasuk kedua orang tua kandung Ruslan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan perwira kepolisian hanyalah kedok untuk menutupi ideologi radikal yang sudah melekat kuat dalam jiwanya. Faktanya, Pak Perwira sengaja mengadopsi Ruslan adalah untuk meyakinkan pemerintah India agar tidak menaruh curiga. Padahal di balik itu, Pak Perwira yang sejatinya merupakan seorang teroris sudah sejak lama mempunyai rencana jahat untuk menghancurkan pemerintahan India itu sendiri. Sehingga wajar jika kemudian Ruslan merasa sangat kecewa yang walau dengan berat hati ia pun memaksa Pak Perwira atau ayah angkatnya untuk menanggung akibat dari perbuatannya tersebut. मुझे जिंदगी भर तड़पाता रहे. Alhasil, aksi teror ini berhasil digagalkan dengan cara menonaktifkan sistem pada detonatornya. Tidak hanya mendapat dukungan penuh dari Manju sebagai ibu angkat, Ruslan pun mendapat penghargaan dari pemerintah India yang langsung mengangkatnya menjadi seorang polisi dengan jabatan perwira menggantikan ayah angkatnya. Sehingga dalam waktu cepat, Ruslan pun berhasil menemukan Mr. Wu yang ternyata masih hidup dan lekas menghabisinya. You know there will be many more like me.
Tamat ending yang sangat meruslankan. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah darah tidak mendikte takdir. Setiap anak memiliki hak untuk menulis babak baru dalam kisah hidup mereka, terlepas dari tinta yang digunakan kedua orang tua. Warisan terburuk orang tua adalah masa lalu mereka. Warisan terbaik anak adalah keberanian untuk menjadi berbeda dan lebih baik. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.